Halo, shalom semuanya. Dengan saya Pastor Indra Daniel Mau. Di pagi hari ini bertemu lagi dalam channel Kerinduanku Ministry. Dan di pagi hari ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan yang tentunya dapat memberkati bagi setiap kita. Sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini kiranya dapat memberkati bagi kita semuanya sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami telah bangun dari istirahat kami Bapa, semuanya karena kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu, dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan channel Kerinduanku Ministry di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya akan memberikan judul Hidup dalam damai sejahtera Allah. Haleluya. Sebagai manusia, tentunya bagi setiap kita, para orang tua, para anak-anak muda, tentu kita sering mengalami namanya kepahitan. Terkadang namanya kepahitan itu tidak pernah luput dari setiap kehidupan kita selama kita masih menjadi manusia. Kekecewaan sering kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin ada mereka yang terkadang menyakiti setiap perasaan kita, bahkan terkadang itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang dekat kepada kita. Mungkin sahabat kita, mungkin kakak kita, adik kita, atau mungkin suami kita ataupun istri kita. Sehingga itu memberikan kepahitan bagi setiap kehidupan kita. Dan rasa luka itu terkadang membuat kita untuk sulit mengampuni mereka. Kekecewaan yang mendatangkan kepahitan itu bisa datang bagi setiap kita. Dan ketika kita telah hidup dalam Kristus, kita dipanggil dan dibawa untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Seharusnya kepahitan itu tidak harus terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita mengenal Injil kebenaran firman Tuhan, maka kita harus belajar bagaimana untuk kita menjauhi dari kepahitan itu. Sehingga apa? Sehingga hidup kita terus hidup dalam damai sejahtera Allah. Jika hidup kita ingin damai dan diberkati, maka kita tidak boleh hidup dalam kepahitan. Kita harus lepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang berbuat salah kepada kita. Di pagi hari ini, saya akan mengajarkan, saya ingin memberikan beberapa poin bagaimana akan kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Yang pertama, yaitu kita harus melepaskan kepahitan itu sendiri. Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 31 hingga 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan di ayat ini sangat jelas berkata bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin hidup di dalam damai sejahtera Allah, yang pertama, mari lepaskan kepahitan dalam kehidupan kita. Kepahitan adalah beban yang berat yang ada dalam hati kita. Percaya, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Namun semangat yang patah, keringkan tulang. Jadi jika kita ingin hidup dalam damai sejahtera Allah, jika kita ingin hidup kita dalam dunia ini penuh dengan sukacita, mari lepaskanlah segala kepahitan yang mungkin datang di dalam kehidupan kita. Ayat tadi mengingatkan agar kita menjauhi segalanya itu. Kekeraman, kemarahan, pertikaian. Bahkan jika kita mendapatkan fitnah dalam kehidupan kita, mari jangan biarkan hingga itu menjadi hal yang pahit dalam kehidupan kita. Kepahitan hanya membuat hubungan kita dengan Allah menjadi sangat jauh. Karena kenapa? Ketika kita menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita, maka kita lepaskan memberikan dendam dalam kehidupan kita. Dan dendam adalah hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa? Maka hubungan kita dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Kita tidak hidup dalam kasih Tuhan.
kita tidak hidup dalam pertolongan Tuhan, tapi kita membiarkan bahwa kepahitan itu terus merajalela dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari pilihlah hidup untuk melepaskan kepahitan itu sendiri dan bebaskan diri kita untuk hidup dalam damai dan sukacita. Meskipun berat terkadang kita lewati, meskipun terkadang kita gak mampu, meskipun terkadang kita tahu bahwa hal itu dilakukan oleh orang yang di dekat kita, suami kita, istri kita, ataupun anak-anak kita. Tapi firman Tuhan berkata bagi kita di pagi hari ini, lepaskanlah kepahitan itu. Lepaskanlah segala apapun yang membuat hidup kita jauh dari dengan Tuhan. Dan Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Saudara ingat, sebelum kita mengalami kepahitan itu, sebelum kita mengalami hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, mungkin kita difitnah, mungkin kita dibenci, mungkin ada orang yang tidak senang kepada kita. Tapi terlebih dahulu Tuhan telah mengalaminya. Terlebih dahulu Tuhan telah mengalaminya. Bahkan murid-muridnya juga terkadang menyangkal Kristus. Tapi apa yang Tuhan pilih? Tuhan pilih untuk melepaskan pengampunan. Amin. Dia memberikan nyawanya, dia katakan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masuk di poin kedua, yaitu mengampuni seperti Kristus. Matius 6 ayat 14 hingga 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sangat jelas firman Tuhan di pagi hari ini. Jika kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, jika kita ingin dosa-dosa kita diampuni Tuhan, maka lepaskanlah pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan apa yang terikat di bumi ini, maka Tuhan juga akan melepaskan pengampunan bagi setiap kita. Tuhan akan melepaskan apapun yang kita lakukan yang mungkin mendukakan akan hatinya. Di sini firman Tuhan berkata, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu jika kita tidak mengampuni orang. Mari di pagi hari ini belajar untuk mengampuni, belajar untuk melepaskan pengampunan, belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dipanggil untuk mengampuni seperti Kristus. Allah dalam kasih-Nya yang besar telah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita memahami betapa besar kasih pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka begitu besar juga kita lepaskan pengampunan bagi setiap orang. Meskipun sakit, tapi datang kepada Tuhan. Katakan saja kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin lepaskan pengampunan. Tuhan, saya tidak ingin hidup dalam kepahitan. Buatlah agar saya mampu. Buatlah agar saya kuat. Buatlah agar hidup saya terus berkenan seperti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kita. Maka dengan caranya Tuhan yang ajaib, maka Tuhan akan mengubah hidupmu. Tuhan akan memampukan setiap kita. Agar apa? Agar kita mau juga untuk Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Mengampuni bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan dan tanda kita memiliki kemurahan hati. Kita semua yang mendengarkan ayat firman ini di pagi hari ini, semua ingin memiliki kemurahan hati, bukan? Yang ingin memiliki kemurahan hati, mari katakan amin. Amin. Haleluya. Dan poin yang ketiga, mari terus hidup penuh dengan kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam damai sejahtera Allah melibatkan sikap kasih yang tulus terhadap sesama. Kasihlah sesamamu di muka bumi ini seperti Tuhan telah mengasihimu. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, kita merefleksikan karakter Kristus
kepada dunia yang ada di sekitar kita. Ada lagu yang berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Jika kita ingin hidup seperti Kristus, kita ingin disempurnakan selalu, mari berikan contoh-contoh apapun yang Tuhan sudah lakukan untuk kita lakukan selama kita di bumi ini. Dengan melepaskan kepahitan, memberikan pengampunan, bahkan hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih dan pengampunan, itu merupakan kunci bahwa kita membebaskan diri dari siklus kepahitan dan membangun hubungan yang sehat dengan orang yang lain. Tidak hanya hubungan yang sehat dengan orang yang lain, dengan di sekitar kita, tapi kita membangun hubungan yang sehat dengan kita dengan Tuhan. Mari, jika mungkin ada yang menyakiti kita, katakan kepada istrimu, Ma, katakan kepada suamimu, Pa, katakan kepada anak-anakmu, Nak, ampuni. Ampuni Mama, ampuni Papa, ampuni aku Ma, ampuni aku Pa, maaf jika aku melakukan sebuah kesalahan. Maaf jika aku ada sempat tidak suka kepada Mama. Mari belajar seperti karakter Kristus. Belajar untuk tetap berjalan di jalannya Tuhan. Karena dengan melepaskan pengampunan, maka hidup kita penuh dengan kasih, berarti kita mengizinkan Tuhan untuk berperkara lebih luar biasa lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita membiarkan bahwa Tuhan berperkara untuk kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan, untuk memberikan berkat-berkatnya, untuk memberikan kita jalan yang penuh dengan damai sejahtera, untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Agar kita terus hidup dalam keberhasilan, kita hidup dalam sukses yang datang dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan di pagi hari ini, mari kita buang segala pahitan dan memilih untuk hidup dalam kasih dan pengampunan seperti yang Tuhan telah ajarkan. Temukan kedamaian dengan terus sadari bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita ke dalam perjalanan hidup yang terbaik, di mana ada kemuliaan yang selalu menunggumu. Ketika kita belajar mengampuni, kita melepaskan pengampunan. Imani bahwa ada kemuliaan Tuhan yang sedang menunggu kita. Ada jawaban doa yang sedang menunggu kita. Ada kesembuhan yang sedang menunggu kita. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dan menunggu kita. Dengan demikian kita mengalami hidup yang penuh damai sejahtera dari Kristus Tuhan. Hidup yang penuh dengan harapan. Hidup yang penuh dengan kemenangan. Mari bersama-sama di pagi hari ini, mari bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu
Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan. Kau kekuatan dan perlindungan. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Yesusku. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang begitu luar biasa Kau berikan bagi kami di pagi hari ini Bapa. Di pagi hari ini kami belajar, di mana kami tahu Bapa bahwa kepahitan mungkin terkadang bisa terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Namun ketika kami Tuhan Yesus kami berkomitmen, kami ingin hidup di dalam sesuai pengajaran-Mu Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin melepaskan kepahitan itu. Kami ingin lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang mungkin jahat kepada kami. Kami ingin melepaskan pengampunan bagi siapapun, mungkin bagi mereka yang terkadang mengecewakan kami Tuhan. Berbuat jahat kepada kami. Karena kami percaya ketika kami menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kami, maka itu terkadang Tuhan Yesus Kristus itu terkadang Tuhan tidak memberikan berkat bagi setiap kehidupan kami. Itu menghambat pekerjaan-Mu untuk di dalam kehidupan kami Bapa. Kami lepaskan pengampunan, kami jauhkan setiap hal yang jahat dalam hati kami Bapa. Kami ingin belajar mengasihi sama seperti Engkau Tuhan yang telah mengasihi terlebih dahulu kepada kami Bapa. Bila firman-Mu Tuhan akan terus kami ingat, akan terus melekat dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan kami Bapa seturut dari kehendak-Mu saja Tuhan. Di pagi hari ini kami akan kembali beraktivitas Tuhan. Kemanapun kami akan melangkah, kemanapun kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan bersekolah, ataupun kami yang di dalam rumah melakukan aktivitas dalam rumah Tuhan, biarlah pertolongan-Mu terus ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu, kebaikan-Mu akan terus mengejar kehidupan kami Bapa. Kami tutup Tuhan firman Tuhan di pagi hari ini dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan renungan di pagi hari ini, dan tetaplah ingat bahwa yang punya surga, grace and love. Selamat pagi, bye-bye.